Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk bersama-sama meramaikan datangnya bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang telah Allah istimewakan dengan ibadah puasa sebagai amalan yang memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Puasa juga merupakan salah satu ibadah yang telah diwajibkan Allah kepada umatnya sebagai bentuk pengendalian diri dan penghapus dosa-dosa. Begitu istimewanya Ramadan, sehingga fardu ain hukum pelaksanaannya dan merupakan ibadah puasa yang ada hukum fidyah di dalamnya. Fidyah merupakan pengganti puasa atau tebusan yang wajib ditunaikan oleh seseorang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa Ramadan karena beberapa sebab. Di antaranya lanjut usia, ibu hamil, dan ibu menyusui yang mengkhawatirkan janinnya. Sedangkan besaran fidyah adalah senilai dengan porsi makanan yang biasa dimakan dalam sehari, umumnya sebanyak 1 mud oleh orang yang tidak berpuasa tersebut dan sebaiknya dibayarkan pada hari di mana dia meninggalkan puasa tersebut. Hari ini tidak puasa, dibayarkan fidyah hari ini juga. Ukuran yang sering digunakan di Indonesia untuk 1 mud adalah setara dengan 0,6 kilo atau 6 ons. Atau juga dalam ukuran liter berarti 3/4 liter beras untuk setiap utang 1 hari puasanya. Di samping itu, besaran fidyah juga dapat digantikan menggunakan uang dengan nominal setara dan sesuai dengan harga beras di daerahnya masing-masing. Bahkan saya pernah membaca di sebuah artikel elektronik di daerah Jakarta Raya dan sekitarnya berdasarkan SK Ketua Basarnas waktu itu tahun 2022 tentang zakat fitrah dan fidyah, ditetapkan bahwa nilai fidyah dalam bentuk uang sebesar Rp50.000 per hari per jiwanya. Itu berdasarkan wilayah ibu kota DKI Jakarta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Shadaqallahul Azim. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin, tetapi
Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam ayat ini dijelaskan, siapa yang benar-benar merasa berat menjalankan puasa, ia boleh menggantinya dengan fidyah walaupun ia tidak sakit dan tidak musafir. Termasuk orang-orang yang berat mengerjakan puasa itu siapa saja? Di antaranya, satu, orang tua yang tidak mampu berpuasa. Bila ia tidak berpuasa, diganti dengan fidyah. Yang kedua, wanita hamil dan yang sedang menyusui. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, bila wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui khawatir akan terganggu kesehatan janin atau bayinya, lalu mereka tidak berpuasa, maka wajib atas keduanya mengqadha puasa yang ditinggalkan dan membayar fidyah. Namun, bila mereka khawatir atas kesehatan diri mereka saja yang terganggu ya, dan tidak khawatir atas kesehatan janin atau bayinya, atau mereka khawatir atas kesehatan dirinya dan janin bayinya saja, lalu mereka tidak berpuasa, maka wajib atas mereka diqadha puasa saja. Sedangkan menurut Abu Hanifah, di sini ada perbedaan pendapat bahwa ibu hamil dan yang sedang menyusui dalam semua hal yang disebutkan tadi cukup mengqadha puasa saja. Yang ketiga, siapa lagi yang boleh membayar fidyah? Yaitu orang-orang sakit yang tidak sanggup berpuasa dan penyakitnya tidak ada harapan akan sembuh di bulan-bulan berikutnya, maka hanya diwajibkan membayar fidyah. Yang keempat, mengenai buruh dan petani yang penghidupannya hanya dari hasil kerja keras dan membanting tulang setiap hari. Dalam hal ini, ulama fikih mengungkapkan pendapatnya. Menurut Ibnu Hajar dan Imam Al-Azra'i telah memberikan fatwa, sesungguhnya wajib bagi orang-orang pengetam padi dan sebagainya dan yang serupa dengan mereka berniat puasa setiap malam Ramadan. Apabila pada siang harinya ia termasuk mengalami kesukaran dan penderitaan yang berat, maka ia boleh berbuka puasa. Kalau tidak demikian, ia tidak boleh berbuka. Yang kedua, kalau seseorang yang pencariannya tergantung kepada suatu pekerjaan berat untuk menutupi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan hidup orang-orang yang harus dibiayainya, di mana ia tidak tahan berpuasa, maka ia boleh berbuka pada waktu itu. Dengan arti ia harus berpuasa sejak pagi. Jadi orang-orang yang pekerjaannya berat itu ya harus niat puasa dulu, ya ikut sahur, tapi nanti di tengah jalan selama hari itu ada tidak kuatnya boleh berbuka. Tidak ujuk-ujuk wis saya nggak puasa karena kerja saya berat, tidak seperti itu nggih. Akhir ayat 184 menjelaskan orang yang dengan rela hati mengerjakan kebajikan dengan membayar fidyah lebih dari ukurannya atau memberi makan lebih dari seorang miskin, maka perbuatan itu baik baginya. Dengan adanya ketetapan fidyah ini, kita makin tahu bahwa betapa istimewanya puasa Ramadan, sehingga sangat disayangkan sekali jika kita melewatkannya. Berpuasa di bulan Ramadan diajarkan kepada kita untuk memahami betapa pentingnya kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Demikian sedikit ilmu tentang fidyah yang dapat saya sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah dan kelalaian semata hanya karena keterbatasan saya sebagai seorang hamba. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.